ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, para tullabul ilm, para penuntut ilmu yang datang ke salah satu rumah Allah untuk menambah kualitas imannya dengan ilmu syar'i dan menancapkan kakinya di lahan amalan soleh yang mendulang pahala dengan izin Allah Azza wa Jalla, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan dirinya dengan syariatnya di akhirat nanti. Kita insyaallah akan membahas tentang masalah bahayanya kufur nikmat yang biasa terwujud pada lisan orang-orang yang mudah mengeluh dan merasa paling susah, baik dari kalangan laki-laki terlebih perempuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Luqman ayat 20, Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, alam tarau, tidaklah kalian melihat, annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur, menundukkan untuk kalian apa-apa yang di bumi, di langit, dan juga apa-apa yang di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat yang begitu banyak. Yang kata para ulama, ni'amahu al-katsiratal wafiyah,
nikmat-nikmat yang banyak dan tuntas. Wa awsa'akum wa ghamarakum biha, dan Allah telah meluaskan nikmat-nikmat itu untuk kalian. Wa ghamarakum biha, dan Allah Ta'ala telah mengalirkan nikmat-nikmat tersebut untuk kalian, baik zahiratan wa batinah. Baik nikmat tersebut sifatnya zahir yang ada di lisan dan perbuatan, atau yang sifatnya material, atau yang sifatnya batin di qalbu, dari ilmu, fungsi dari organ tubuh, dan juga hal-hal yang sifatnya ma'nawi. Namun kemudian kata Allah, wa minan nas, tapi di antara manusia, man yujadilu fillahi bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Namun di antara manusia ada yang dengan bergelimangnya kenikmatan itu, ada di antara mereka yang yujadil fillah, yakni mereka, di antara mereka ada yang berdebat, meragukan tentang Allah Azza wa Jalla, meragukan akan keadaan, akan adanya Allah Azza wa Jalla, meragukan tauhid, meragukan nama dan sifat Allah, meragukan agama yang Allah Ta'ala syariatkan, meragukan hukum-hukum dan syariatnya, tanpa ilmu pastinya, tanpa petunjuk, tanpa hujjah. Maka orang-orang seperti ini yang kufur nikmat terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita murajaah diri kita. Apakah dengan bergelimangnya kenikmatan ini kita masih melabeli diri kita seolah-olah yang paling susah hidupnya? Wallahi tidak. Bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tidak kita sadari menunjukkan kita ini kurang muhasabah, kurang melihat, kurang tahu diri, kurang mengerti di mana posisi kita di hadapan Allah dengan segala nikmat ini. Maka kita akan bahas tentang al-juhud. Al-juhud itu adalah bentuk kufur nikmat atau mengingkari nikmat, karena juhud maknanya ingkar. Maka orang yang merasa dirinya paling susah itu orang ingkar terhadap nikmat Allah. Perempuan atau istri yang merasa seperti perempuan yang paling susah di kampungnya atau di RT-nya atau di lingkup keluarganya, maka ini mungkin kekufuran pada kalbunya, yaitu kufur nikmat. Begitu juga dengan laki-laki yang merasa paling susah hidupnya dengan susahnya kerja atau capeknya dan letihnya mencari nafkah, merasa paling susah, maka ini kufur nikmat dan kurang melihat kepada yang di bawah dari segi kesusahan hidup. Kurang melihat, lebih melihat kepada orang-orang yang ada di atas. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah Subhanahu wa taala telah mengunggulkan sebagian dari kalian atas sebagian lainnya dari segi rezeki. Jadi rezeki manusia antara satu dengan lainnya tidak sama. Maka kalau kita menuntut Allah Azza wa Jalla untuk merezekikan lebih dari yang Allah takdirkan, atau kita komparasikan antara kita dengan makhluk lain dari hamba Allah soal rezeki, kenapa dia dikasih saya enggak, bahkan titik ini pun sudah merupakan bentuk kufur nikmat. Ya Allah, kenapa dia dikasih padahal dia begini, kenapa saya enggak dikasih padahal saya begini? Subhanallah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui dan kalian itu enggak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di kalimat sebelumnya, dan boleh jadi sesuatu yang kalian benci atau tidak sukai padahal itu baik buat kalian. Maka kesusahan atau kesulitan dalam hidup ini, kalau kita beriman, sebenarnya adalah keberkahan tersendiri untuk kita.
Karena jika manusia dituruti semua keinginannya, maka dia akan merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Karena kecondongan jiwa itu seringkali bukan berdasarkan pertimbangan maslahat atau madarat, melainkan karena sebatas keinginan, bukan kebutuhan. Dan jika manusia selalu ingin keinginannya untuk dipenuhi, maka kita lihat di masa anak-anak pun kita dilatih oleh orang tua kita untuk tidak semua keinginan kita dipenuhi. Maka apakah ketika kita berharap sesuatu dari dunia itu harus segera tuntas, segera, dan semuanya terpenuhi? Maka ini bentuk tataful dan sikap kekanak-kanakan dalam berkehidupan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan hikmah dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dengan segala keputusannya. Maka kalau kita terhalang akan sesuatu, itu bukan karena Allah taala berbuat zalim, melainkan karena Allah Al-Hakim. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, maka boleh jadi karena Allah taala Rahim. Namun janganlah kita terpedaya karena betapa banyaknya orang yang mendapatkan nikmat ujung-ujungnya ke neraka jahim. Oleh karena itu, keterpedayaan dengan kenikmatan kerap kali menimbulkan kufur nikmat. Dan orang yang merasa paling susah seringkali adalah orang yang sudah banyak dapat nikmat, namun dia tidak sadar, sehingga yang dia fokuskan itu hanya kesusahan. Karena terbiasa diasupi dengan nikmat, akhirnya dia melupakan pemberi nikmat. Karena tidak terbiasa dengan ujian, maka akhirnya dia merasakan segalanya adalah kesulitan. Betapa sempitnya kalbu orang yang hanya fokus pada kesulitan dan tidak mengingat nikmat dan kemudahan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'al usri yusra. Ma'a di sini artinya bersama. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Imma, maksudnya adalah saat antum sedang sulit ada sisi lain yang Allah mudahkan, atau maknanya adalah segala kesulitan pasti nempel setelahnya kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ada dua kemungkinan dan dua-duanya sahih, bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala memberikan kesulitan akan sesuatu, melainkan pasti ada kemudahan untuk perkara lain dalam hidup kita. Sadar atau tidak tergantung dengan seberapa hidup kalbu kita terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan juga segala kesulitan itu akan berujung pada kemudahan biiznillah ta'ala. Hanya saja kapan kemudahan itu datang, itu terserah Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah Azza wa Jalla. Kemudahan datang, terserah Allah kapannya. Tapi pasti, hanya saja ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Ta'ala akan jadikan buat dia makhraj, jalan khuruj, jalan keluar, way out. Maka seseorang ketika dia mahsur, terpenjara dalam musibah dan kesulitan, jalan keluar itu ada dari Allah Azza wa Jalla, ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan syarat mendapatkan jalan keluar syar'i yang sahih, yang benar, yang berkah dari Allah, syaratnya bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka siapa yang mencari jalan keluar kepada selain Allah, kalaupun dia dapat jalan keluar itu, tidak ada berkahnya sama sekali. Kadang-kadang dengan cara instan, perdukunan, pencurian, dan hal-hal lain yang tidak syar'i sama sekali, bahkan melanggarnya, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tidak ada keberkahan sama sekali. Maka jalan keluar yang kemudian dia dapat, itu justru jalan masuk berikutnya untuk menuju
musibah berikutnya, segala jalan keluar yang tidak syar'i dari kesulitan, segala jalan keluar yang tidak syar'i dari kesulitan, itu bukanlah jalan keluar hakiki, melainkan jalan masuk yang terbaru untuk menuju kesulitan dan musibah berikutnya. Maka seseorang yang ingin keluar dari kemiskinan dengan cara instan, yaitu dia mungkin pakai pesugihan, dia sekarang masuk dalam zona yang lebih musibahnya lebih besar lagi daripada sebelumnya. Kalau misalnya seorang ingin mengentaskan kemiskinan dari dirinya dengan cara instan berupa mencuri, maka ini musibah berikutnya yang lebih buruk daripada musibah kefakiran dan kemiskinan. Maka makhraj, jalan keluar yang syar'i itu dari Allah dengan sebab takwanya seorang insan ketika menghadapi musibah dan ujian. Wajib atas insan untuk bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam kesulitan bertakwa kepada Allah. Dan kemudian setelah mendapatkan jalan keluar ada bonus kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti merezekikan dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah itu sudah cukup baginya. Allah akan mencukupinya. Maka bagi yang merasa paling susah, wallahi Anda tidak paling susah. Masih jauh banyak sekali orang yang lebih susah daripada Anda dari sisi kesusahan Anda. Seorang beriman tidak mungkin menjadi orang yang paling susah. Enggak mungkin. Ya. Orang beriman tidak mungkin menjadi yang paling susah. Karena dengan adanya iman, maka di situ ada kemudahan. Sesusah apa hidup kita misalnya? Kena musibah, penyakit, wafatnya anak, hilang keluarga, dan seterusnya. Ketika Anda punya iman, Anda punya zikir pagi petang, Anda bisa baca Quran, Anda bisa nuntut ilmu, Anda bisa beramal, Anda bisa salat duha. Subhanallah. Terlalu banyak nikmat yang disediakan dari fasilitas ibadah-ibadah syar'i yang bisa kita lakukan di tengah musibah, yang itu adalah jalan keluar dari segala kesulitan. Maka kita ingatkan di sini bahwasanya kufur nikmat itu menjangkiti orang yang dapat nikmat. Kufur nikmat itu menjadi virus untuk orang yang mendapatkan nikmat. Dan dia kufur, juhud, menutupi nikmat tersebut yang Allah berikan padanya dengan penyangkalan, pengingkaran, kealpaan, lupa sudah diberi, tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan dia melihat untuk masalah materi duniawi, melihat ke orang-orang yang atas. Dan untuk masalah akhirat, melihat orang-orang mujrim, fasik, kebalik. Justru yang Nabi suruh adalah, kalau untuk masalah duniawi, lihat orang-orang yang bawah. Dengan kesulitan mereka. Masih banyak yang jauh lebih sulit daripada kita. Dan untuk masalah ma'nawi, agama, ukhrawi, maka lihat orang-orang yang berprestasi di hadapan Allah Azza wa Jalla dari para rasul, para salaf, para sahabat, dan para ulama, dan orang-orang saleh. Jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kaum nabi, kaum para rasul yang mereka membangkang kepada rasul mereka sendiri, penyebab dan pangkal mereka mendapatkan kebinasaan itu adalah kufur nikmatnya mereka kepada Allah dengan tidak mengindahkan risalah kenabian dan kerasulan yang datang kepada mereka melalui lisan para rasul. Mereka mengingkari itu, tidak mengikuti, malah mereka mengikuti syaitan, mengikuti tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang mana inilah yang kemudian akan menjadi bala untuk mereka dan musibah lebih besar daripada musibah sebelumnya. Maka barang siapa yang kufur nikmat, maka dia sedang masuk ke dalam zona musibah berikutnya. Kemudian ikhwan sekalian akan kita sebutkan beberapa hadis dan juga athar dari sebagian ulama dan salaf tentang masalah juhud dan kufur nikmat. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Munziri dalam At-Targhib dan Tarhib,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu fahiya ni'matun jahadaha." Barang siapa yang belajar rami itu manah. Ya. Barang siapa yang belajar memanah, kemudian dia lupakan pelajaran itu, maka itu adalah suatu nikmat yang telah dia ingkari. Subhanallah. Belajar manah. Hadis ini mungkin tidak disepakati kesahihannya, tetapi ada faedah dari hadis ini. Belajar manah termasuk sunnah. Kalau dikiaskan dengan hal-hal yang lain dan yang lebih afdal dari ini, siapa yang menghafal Quran, sebagian Al-Quran, sebagian surat, siapa yang telah mempelajari ilmu ini, ilmu itu dari ilmu syariah, kemudian dia tidak mengamalkannya atau dia melupakan semua itu atau sebagiannya, maka ini ada nikmat yang telah dia ingkari. Ada nikmat yang telah dia ingkari. Seperti sebagian dari pihak setelah pandemi itu tidak mau ngaji lagi. Padahal ada majelis ilmu di dekatnya misalnya. Bahkan ngaji live atau online pun enggak. Ya, hijrah misalnya udah dari tahun 2010. Saya udah kenyang kajian, saya udah banyak ngaji, udahlah kelas. Sekarang saya fokus di kerja aja nyari fulus. Terus enggak mau datang kajian dengan alasan sudah mengenal sunnah. Subhanallah, Anda belum mengenal sunnah berarti. Karena sunnah hakikatnya adalah kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian juga hadis tentang orang-orang yang di sini hadis ini berkaitan dengan perempuan saat ini. Dengan ummahat, perempuan terutama, tapi laki-laki juga bertanggung jawab. Hadis yang sangat vital dan penting sekali. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis ini menjadi pengingat kita supaya kita bersyukur, terutama para ummahat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kharaja Rasulullah SAW fi adha aw fitr ila al-musalla." Rasulullah SAW keluar menuju musalla di waktu Idul Adha atau Idul Fitr. Pokoknya di salat Id. Dan salat Id itu sunnahnya di musalla. Ya, musalla berarti bukan masjid seperti ini, lebih afdal. Ya. Thumma sarafa fa wa'adha an-nas. Kemudian beliau berpaling dan memberikan mau'izah pada orang-orang. Pada orang-orang keumuman semua. Wa amarahum bis sadaqah. Dan beliau memerintahkan orang-orang untuk bersedekah. Faqal, maka berkata Rasulullah SAW, "Ayuhan nas tasaddaqu." Wahai orang sekalian, bersedekahlah kalian. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Famarra 'ala nisa." Kemudian Rasulullah SAW melewati kalangan perempuan. Melewati kalangan perempuan. Nah, ini berarti di bagian perempuan, biasanya kalau kita di bagian belakang. Ya. Di salat Id. Beliau mengkhususkan, dalam riwayat lain beliau mengkhususkan untuk menceramahi kalangan ummahat, kalangan akhwat. Maka beliau berkata, "Ya ma'syaral nisa." Wahai para perempuan sekalian, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian itu, yaitu perempuan, jenis perempuan, itu mayoritas penghuni neraka. Mayoritas penghuni neraka. Baik, yang sini agak depanan, Pak Ikhwan. Yang di sini tolong depanan dikit. Ini nanti pada bujubel di pintu nanti. Nah. Jangan takut. Enggak ngapa-ngapain antum. Ayo Pak. Ayo. Depanan. Iya. Kebiasaan jemaah Indonesia nih seperti ini. Kalau ngumpul di pojok. Ya, tadi kajian subuh juga gitu. Ngumpul di pojok kiri. Ya, Masya Allah. Sementara ini masih kosong. Apakah Anda harus membutakan mata Anda sehingga Anda melihat antum sehingga antum bisa di depan Anda? Ya. Tenang aja, Anda enggak ngapa-ngapain kok. Antum tinggal simak. Enggak Anda minta apa enggak, insyaallah. Tuh.
Antum gimana? Ngerasa lebih tenang kan dekat ana? Ah, gitu. Ya, Masya Allah, senyumnya antum Masya Allah. Oh ya ma'asyar nisa, tasaddaqna, wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian jenis perempuan itu mayoritas penghuni neraka. Hadis-hadis seperti ini tidak ada maksud sama sekali untuk melecehkan dan merendahkan martabat perempuan. Melainkan ini mengabarkan apa yang Allah Ta'ala takdirkan dari bagian untuk perempuan di surga, di akhirat nanti. Dan Rasulullah tidak mengatakan nanti karena perempuan lebih banyak daripada laki-laki dari segi jumlah. Bukan itu, nanti kita lihat. Maka kemudian faqulna, maka perempuan-perempuan itu bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah? Apa sebabnya kok bisa begitu ya Rasulullah? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tukthirnal la'n wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat. Kalian banyak melaknat, itu satu. Perempuan banyak melaknat. Tukthirnal la'n, kalian banyak melaknat, satu. Dua, takfurnal ashir. Kalian banyak kufur kepada suami. Dua. Ya. Ini hadis yang sangat penting. Tukthirnal la'nah atau tukthirnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian banyak melaknat dan kalian banyak sering dan kalian kufur pada suami. Al-ashir di sini maksudnya az-zauj, yaitu suami. Ini menunjukkan bolehnya seseorang menggeneralisir ketika itu memang sudah menjadi keumuman yang terjadi padanya. Kalian, misalnya kan tukthirnal la'an, kalian perempuan, padahal enggak semua perempuan seperti ini, tapi tabiat umumnya perempuan potensinya begini. Tukthirnal la'an, banyak melaknat. Apa laknat itu? La'an ada dua macam. Pertama, mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Ya. Mendoakan keburukan. Mudah mendoakan keburukan gitu loh. Tukthirnal la'an di sini makna pertama, mudah mendoakan keburukan karena emosi. Ya. Mudah mengecam karena emosi belaka. Karena enggak suka, karena sentimen. Nah, ini perempuan banyak seperti ini. Sering seperti ini. Tanpa sadar terucap gitu loh. Kadang-kadang karena kebiasaan. Ah, orang kayak gitu mah, ibu-ibu kayak gitu mah, gini dan seterusnya. Ya. Mulai beli tetangga begini begitu, mulai beli ummahat lain begini begitu. Padahal belum tentu tahu permasalahan, hanya ada sentimen belaka di hatinya, kurang suka karena tadi enggak disapa, ketemu beradu mata pun tidak, menyapa pun tidak, akhirnya menjadi sentimen pribadi. Kemudian ketika mendengar kabar tentangnya, kabar negatif yang hanya desas-desus isu-isu belaka, langsung bilang, pantes tuh orang tuh kayak gitu. Emang dah tuh. Harusnya tuh dia tuh bakal dapat gini-gini, disebutkan keburukan atau azab tertentu. Maka ini berbahaya. Iktsar al-la'an, banyak melaknat, melebeli gelar buruk dan doa-doa buruk. Berbahaya. Maka satu keluarga kalau dipimpin oleh seorang perempuan, ya, tidak ada laki-laki yang mengontrolnya atau menahan lisannya. Enggak ada, melainkan sendiri gitu. Dia yang memegang kendali. Antum akan melihat banyak hal-hal yang terjadi dari hal seperti ini. Mudah sekali menegatifkan orang yang tidak disukai. Ingat, karena perempuan itu, the problem of the woman is like or dislike. Gitu aja masalahnya. Suka atau enggak sama orang ini? Suka atau enggak? Suka, Masya Allah. Enggak suka, udah enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan. Dan di sini kita ingatkan bahwa laki-laki harus qawwam. Tidak diatur oleh istrinya dari banyak segmen kehidupan, enggak. Melainkan laki-laki yang mengatur. Dengan dalil dan logikanya. Dengan ketegasannya juga. Bukan sebaliknya perempuan dengan perasaannya untuk mengatur dan kemudian memberikan kendali untuk keluarga. Tidak. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa la yuflihu qaumun wallahum imrah. Tidak beruntung kaum
jika disetir oleh perempuan. Nggak beruntung. Ini kata Nabi SAW. Kalau misalnya katakan, oh nggak semuanya Ustaz, terserah mau semuanya nggak semuanya terserah. Ini kata Nabi udah selesai. Terserah ini kata Nabi udah. Kalau dibilang nggak semuanya, diiktirad, dilawan, kemudian nggak semuanya Ustaz, ada kok perempuan yang apa metal gitu yang dia tangguh Ustaz, ada kayak gitu, dia bisa mengatur ini. Ada kok Ustaz, ya. Maka kita katakan, wahai Ummu, anti adalah salah satu dari yang Rasulullah sebut ini. Kenapa begitu? Ya karena udah tahu ini sabda Rasul, anti masih aja mau mengecualikan. Enggak kok Ustaz, enggak kok. Kenapa? Jangan ngomong sama ana ya ukhti. Ngomong sama Rasulullah aja. Enggak ya Rasulullah, kayak begitu, berani enggak? Ini kata Rasulullah. Makanya di banyak keluarga yang nahkodanya dipimpin oleh perempuan, banyak enggak beres. Baperan. Dan ketika memutuskan suatu perkara itu hanya karena like atau dislike, bukan karena dalilnya apa, bukan karena masuk logika atau relevan atau tidak, enggak. Karena like atau dislike. Ya. Dan kalau udah dislike, nggak suka, tukthirna la'an. Mudah sekali mengucapkan doa-doa buruk. Ya. Dan saya pernah suatu ketika saya ke sebuah warung. Waktu itu dari Cisauk, daerah BSD itu, Cisauk. Naik motor, saya mau ke Gatot Subroto. Di tengah perjalanan saya haus, pengen beli minum. Kemudian ini ibu-ibu warung ini nggak tahu misuh-misuh aja gitu. Misuh-misuh apa ya? Misuh-misuh. Ngomel-ngomel sendiri. Saya nggak mau dengar omelan dia. Bukan saya diomelin, tapi kerasa saya yang kena omelannya gitu. Ngomongin tentang suaminya. Ini air udah habis, malah ke sana. Itu malah main sama janda itu, emang dah itu laki-laki bejat dan seterusnya. Kok ngomong sama saya ya? Gitu loh. Itu ngomongnya depan anak itu. Sambil ngeliatin arah di mana suaminya tuh tadinya di sana, mungkin anak nggak tahu suami siapa, nggak mau tahu juga anak. Kenapa Bu? Gitu. Udahlah Bu. Aduh Pak, repot kalau punya suami bejat kayak itu, main sama janda. Ya anak nggak tahu janda siapa, anak nggak tahu suami anti si anak. Tapi anak nggak mau balas kayak gitu karena dibalas nanti anak juga bakal kena bejatnya, nanti dibejat-bejatin sama dia. Tapi apa? Kemudian dia menjelek-jelekan suaminya. Suami bejat dan seterusnya. Anda nggak ada urusan sama kebejatan suaminya. Itu pun belum tentu benar bejat. Ini lihat, tukthirna la'an. Tiba-tiba melebeli suami bejat dan itu di depan orang yang Anda bukan siapa-siapa. Seandainya Anda stay di situ misalnya, suami datang, Anda bakal nganggap suaminya apa? Bejat. Ini nih, main sama janda. Ini bejat nih. Karena terprovokasi oleh ibu-ibu tadi. Dan itu ngomongnya apa? Tanpa sepengetahuan suaminya, subhanallah. Maka hati-hati para ikhwan ya. Jangan mudah untuk membenarkan apa-apa yang diceritakan oleh perempuan. Termasuk istri antum. Mas, itu tuh tetangga kita tuh. Antum jangan mudah tuh. Emang antum malah ikutan malah tambah-tambah. Ini bukan laki-laki nih. Jangan gampang terbawa arus dari cerita perempuan. Karena di balik ceritanya itu ada perasaan yang berlaku di situ. Kalau antum kemudian keikut, kehasut, kebawa, ya gimana antum? Potong jenggot antum kalau gitu. Nggak baik. Apalagi antum ikut ngerumpi sama mama di tukang sayur. Ini mau akhwat ikhwan macam apa ini? Udah gitu yang jual sayurnya juga ikhwan juga. Iya jeng. Saya juga dengar kayak gitu, subhanallah, ini ikhwan atau ikhwit seperti ini. Hati-hati dengan la'an, labeling yang dan framing yang dilakukan oleh sebagian dari ummahat. Anda bilang sebagian aja supaya enggak semuanya tersinggung. Sebagian dari ummahat yang insya Allah bukan ada di Masjid Imam Syafi'i ini. Mungkin ada di daerah Burma, ya, enggak di sini. Ya, di tempat lain. Ya, hati-hati dengan itu, jangan kebawa.
Dan itu yang menyebabkan apa? Banyak perempuan masuk neraka. Kemudian yang kedua, wa takfurnal ashir. Kufur kepada ashir ini adalah suami. Kufur terhadap suami. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi lainnya kan disebutkan oleh Nabi SAW tentang masalah bagaimana kok bisa kufur terhadap suami. Bukankah kufur itu kepada Allah gitu kan? Ya, dalam hadis riwayat Abdul bin Abbas dikatakan bentuk yakfurnal ashir gini. Yakfurnal ihsan, kufur terhadap kebaikan. Bagaimana itu? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Gini kufur nikmatnya, gini nih. Dan ini perhatikan ummahat sekalian, karena ini menjadi watak yang ada pada perempuan. Enggak ada eksepsional di sini. Enggak ada pengecualian. Wah, ini enggak. Yang mengecualikan adalah iman Anda. Ya. Enggak ada pengecualian. Perempuan umumnya seperti ini udah. Yang mengecualikan adalah imannya yang membuat dia menahan lidahnya. Yaitu seperti apa? Kufur terhadap kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahun ad-dahr. Seandainya engkau wahai suami telah berlaku baik kepada seorang dari istri ini, ad-dahr, yaitu ad-dahr menunjukkan sepanjang masa, lama gitu. Antum sudah berbuat baik banyak. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian si perempuan atau istri ini melihat syai'an, sesuatu darimu. Lihat, syai'. Apa arti syai'? A thing. Kalau bahasa Inggrisnya a thing. A itu satu, thing. Just little thing gitu loh. Syai'. Ya, terus kemudian antum udah baik lama, udah banyak berbuat baik, udah nafkahin batin, zahir, nafkah, alhamdulillah, muasyarah dan pergaulan baik kepada istri. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian melihat sesuatu dari dirimu. Lalu dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Mas mah enggak ada baik-baiknya sama aku. Tuh. Mas mah enggak pernah baik gitu. Ya. Ini bukan saya loh, bukan istri saya, karena saya dipanggil abang bukan mas. Jadi antum yang dipanggil mas ngerasa aja antum digituin. Mas mah enggak ada baik-baiknya, gitu kan. Padahal ada ra'at minka syai'an. Ini dari Nabi SAW, bukan ra'at minka khoto'an. Bukan melihat antum salah, bukan. Tapi melihat sesuatu pada diri antum. Artinya apa? Belum tentu antum salah. Tapi menurut beliau, menurut istri, ini gak beres. Menurut istri, ini salah. Padahal antum gak ada salah. Antum gak tahu apa-apa. Antum yang kena. Ya. Ini kekanak-kanakannya sebagian atau banyak dari perempuan. Ya. Coba misalnya, anak kasih contoh sampel aja yang ada di kehidupan daily life kita. Antum ketika ngisengin anak antum, cubitin, terus atau antum tutup matanya, atau antum bikin anak antum kesel yang masih kecil lah. Terus dia anak ini kesel, yang dipukul siapa? Antum atau ibunya? Faham nggak maksud? Antum punya anak gak sih? Hah? Antum, misalnya ikhwan, bapak-bapak ini kan biasanya bapak-bapak tuh emang suka iseng sama anaknya. Anaknya disengin, sampai anaknya emosi marah gitu, masih kecil marah. Ya usia berapa, 4 tahun, 5 tahun, marah. Tapi kemudian karena dia gak berani marah sama antum, maka anak ini pergi ke ibunya dan kesel sama ibunya, melampiaskan kekesalan ke ibunya. Ibunya tahu apa? Gak tahu apa-apa. Lah, kok ibu yang kamu pukul? Kan itu bapak yang iseng, kok ibu yang dipukul? Gimana? Paham kan konteks ini? Sekarang gimana rasa jadi ibu itu? Yang salah bapaknya, saya yang dipukulin. Sekarang gimana konteksnya kalau laki-laki? Dia nggak tahu apa-apa, ataupun dia salah sedikit, terus dia yang menjadi pelampiasannya. Yang ini kata Nabi SAW, jika dia melihat antum ada salah, antum ada kurang, yang menurut dia kurang, apalagi di masa menuju haidnya, atau di awal haidnya,
maka dia bilang, nggak ada baik-baiknya sama aku, gitu misalnya. Kalimat seperti inilah yang merupakan kufur nikmat, yang menjebloskan dia ke neraka kelak kalau tidak taubat dan minta maaf. Musibahnya datang kemudian adalah kerap kali minta maaf itu susah keluar dari lisan perempuan. Justru yang suaminya yang harus minta maaf untuk meredakan perasaan. Musibah. Maka perempuan-perempuan terpilihlah yang merenungi hadis ini dan mengamalkan isinya dan melawan ego dan juga perasaan di hatinya. Jangan katakan, laki-laki juga banyak konflik. Betul. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak sebut laki-laki seperti itu? Karena dominan hal seperti ini lebih banyak di perempuan. Dan tabiat asalnya seperti ini. Kecuali iman yang menjaga dia dengan izin Allah dari perbuatan seperti ini. Saat itu kan udah biasa. Namanya perempuan nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak. Nggak boleh ngomong kayak gitu, bapak-bapak. Kita sebagai suami nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak boleh ngomong, namanya perempuan. Nggak. Antum mau istri antum ke neraka? Nasihati langsung. Ingetin hadis ini. Kalau emang nggak salah misalnya, ternyata dia melakukan kalimat seperti ini, ingetin. Jangan katakan wajarlah namanya juga perempuan. Apa kita boleh mengatakan wajarlah namanya juga calon penghuni neraka? Boleh? Nggak bisa kita ngomong kayak gitu, Pak. Nggak bisa. Selama ini kan dianggap wajar. Sekarang kalau ada anak kita usia 5 tahun, 6 tahun, ketika misalnya lagi arisan keluarga misalnya, atau ngumpul keluarga, atau ngumpul kolega, kemudian anak kita bandel, misal saja. Dan kemudian ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi ceramah, ada yang ini, anak kita kemudian berisik, main, kemudian ngetok-ngetok, pukul-pukul pintu. Salah nggak? Salah. Apakah boleh kita ngomong, wajar lah anak-anak udah biarin aja. Nggak bisa kayak gitu. Ini nggak ke neraka padahal. Emang wajar anak-anak, tapi nggak bisa. Ini bukan pendidikan. Nah, kita ditugaskan oleh Allah untuk mendidik istri-istri kita. Kalau istri kita melakukan hal seperti ini, ingatkan, Pak, hadis ini. Jangan, biarin. Namanya juga perempuan. Sampai tua bakal kayak gitu terus. Sampai nggak ingat udah keriput masih aja kekanak-kanakan seperti ini. Harus diingatkan hadis ini dan juga ummahat. Harus diingatkan akan hadis ini. Karena apa? Seandainya hadis ini tidak ada kalimat neraka, kebanyakan penghuni neraka, seandainya gitu, oke, fine. Tapi karena ini yang Rasulullah SAW katakan mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, dan ini sebabnya, nggak bisa kita anggap remeh. Apalagi itu istri kita sendiri. Makanya putri-putri kita ajarkan seperti itu. Kamu jangan pernah kufur nikmat pada apa yang diberikan suami. Kalau suami ada salah, jangan kamu hilangkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan padanya. Sampai dalam masa talak dan perceraian jemaah. Apa di surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah setelah pisah, wala tansawul fadla bainakum, kata Allah Azza wa Jalla. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan antara kalian yang dulu pernah dijalin bersama. Paham sih maksudnya? Udah cerai nih, bisa nih. Apa yang terjadi biasanya kalau udah perceraian? Ya pisah, masih nempel terus, perceraian udah pisah. Apa yang terjadi setelahnya? Apa yang getting worse, yang lebih buruk nanti biasa ini, enggak semuanya, tapi umumnya yang perempuan setelah pisah, ya, yang tadi cadaran buka cadar, yang tadi jilbaban buka jilbab, yang tadinya anti Korea mulai Koreaan. Bener atau bener, Pak? Bu, bener apa bener? Enggak, bukan ibu-ibu sini, bukan. Itu di Mozambik. Enggak, misalnya yang tadi cadaran buka cadar, khalas, bebas, khalas. Dan kemudian dari pihak kalangan perempuan biasanya apa? Buruknya suami dicecar semua. Sementara yang mantan suami berusaha menutupi keburukan mantan istrinya. Ini yang banyak terjadi. Ini sejujurnya banyak digerai-gerai kehidupan terjadi. Tanya orang-orang pengadilan agama. Ada yang di sini kerja di sana, hafal track-track ini. Kenapa? Ya ini tabiatnya. Tabiatnya seperti ini. Ya. Makanya kalau misalnya ada secari kertas besar banyak nih tentang fikih keluarga, anak kan pernah di sini.
tentang stop KDRT, di tempat lain tentang fikih keluarga, di ini tentang fikih keluarga. Rata-rata yang nulis banyak sekali kesalahan pasangan siapa? Siapa? Bapak-bapak? Enggak lah. Enggak ada bapak-bapak curhat kemana. Ustadz, istri saya gini-gini, Ustadz gini-gini. Sebutin satu, dia tuh kayak gini. Dua, enggak ada bapak-bapak kayak itu. Enggak ada. Kalau ada yang kayak gitu curhat dengan seperti menyebutkan aib istrinya, ini bipi-bipi ini. Bukan bapak-bapak. Enggak ada. Anda enggak pernah menemukan kayak gitu. Yang ada ini bapak ini, perahara keluarga, istrinya bagaimana gitu. Beliau selalu berusaha untuk meminimalisir kalimat. Jangan sampai terlalu melebar aib-aib istri yang dia sadurkan kepada ustadz untuk dijadikan konsultasi. Bahan konsultasi. Tapi kalau ummahat sejujurnya, subhanallah. Sampai ada 2 halaman. Ya Allah, Anda baca buku ini. Baca zikir wiritan ini semua banyak banget itu subhanallah. Suaminya disebut. Memang benar itu mungkin kenyataannya seperti itu. Tapi apakah tidak terjaga itu tulisan? Ya. Udah kayak gini, ada ngomong kayak gini. Ntar terus ada tanya jawab ummahat, bener tuh 2 halaman, 1 halaman tentang aib suaminya. Ya itulah Bu. Itulah. Ketika kita tuh kebanyakan fokus terhadap aib pasangan kita. Kita lupa akan nikmat yang Allah berikan melaluinya. Dan inilah yang inilah sebuah mental kufur nikmat. Seandainya tidak ada kaitan dengan mayoritas penghuni neraka, itu tidak akan kita bicarakan sebenarnya. Karena ya namanya ibu perempuan, nggak bisa namanya juga perempuan. Ketika nikmat ditutup, yang nikmat tidak diceritakan, sementara yang kekurangan itu yang diwartakan, maka inilah perempuan. Iya, harus diingatkan. Dan sering ada diingatkan. Pun begitu jemaah ya, ikhwan, akhwat, ummahat. Dan ini wallahi ana tidak bermaksud memojokkan kalangan hawa perempuan. Enggak. Enggak ada benefitnya juga bagi ana. Kalau misalnya, dengan kajian ini, kenapa sih Ustadz bahas kayak gini? Kekurangan perempuan aja terus ini. Terus habis itu mulai walk out satu-satu. Keluar. Kalau bisa di mute ini sama perempuan, kalau bisa misalnya. Ya ukhti, kita ingatkan akan keselamatan hari akhir. Masih aja kufur nikmat, tuh lihat. Jangan kecewa dengan penjelasan saya dengan seperti ini. Karena ini justru menunjukkan bahwasanya orang yang mengingatkan agar kita tidak terjerumus itu orang yang sayang. Dan orang yang membiarkan kita terjerumus itu orang yang gak sayang. Nabi SAW sampai mengkhususkan datang ke perempuan, ke ummahat langsung. Khusus buat kalian ini. Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Banyak-banyak sedekah. Bersedekahlah wahai ummahat, karena aku melihat mayoritas kalian penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi apa korelasinya dengan sedekah? Karena sedekah itu meredakan amarah Rabb Allah Azza wa Jalla. Itu korelasinya. Yang barangkali itu menjadi kafarat dan penggugur dosa lisan atau dosa tulisan dari kufur nikmat. Yang kadang-kadang karena tabiat perempuan seperti itu keluar kalimat-kalimat yang merupakan kufur nikmat dan suaminya enggak menegur atau suaminya enggak ngeh kalau kufur nikmat, saking seringnya mendengar hal seperti itu udah enggak tersinggung lagi, udah bebal dah. Namun siapa sekarang yang mau mengingatkan? Apakah nunggu api neraka yang menyala sebagai peringatan? Kalau udah seperti itu tidak ada lagi pintu taubat, melainkan tinggal masuk aja kalau enggak Allah ampuni. Makanya sedekahlah, tasaddaqna, bersedekahlah. Dan jangan merasa bahwa wahai ummahat, dengan Anda memiliki suami sebegajulan gimana, kalau emang itu yang Allah amanatkan untuk menjadi bagian hidup dan Anda masih bisa sabar, wajib sabar. Wajib sabar. Bersabarlah, karena belum tentu Anda menjanda bisa bersabar kemudian. Belum tentu. Dan kalau tidak bisa bersabar ketika menjanda, maka akan kembali kemudian mengenang masa-masa lalu ketika masih memiliki suami itu. Dulu ada kalimat, andai aku tidak nikah dengannya. Nanti pas sudah janda, andai aku tidak pisah dengannya. Ayo. Begitu kan? Ayo kita bikin kajian itu, andai aku tidak pisah dengannya. Yang hadir duda-duda dan janda-janda. Nyesel. Banyak orang nyesel tuh. Nyamain nyesel kan setelah sesuatu itu terjadi.
Nggak ada penyesalan tuh di awal. Penyesalan setelah selesai terjadi, ketika perpisahan itu, perceraian, emosi. Tertutup, tercover semuanya. Kenikmatan tertutup. Kebaikan tertutup. Yang ada negatif aja. Seiring berjalannya waktu, kalau Allah masih sayang, maka Allah ingatkan. Allah ingatkan, akhirnya teringat. Akhirnya teringat. Ya, itu kalau misalnya terjadi perpisahan. Maka ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga para bapak sekalian, mari kita didik ya istri-istri kita. Tidak ada alasan, Pak, antum jangan bilang istri saya belum sunnah, Ustaz. Emang dikira antum udah sunnah? Kita nggak ada yang sunnah, kita nama masing-masing. Mungkin kita sunnah dari satu sisi, tapi dari sisi lain kita belum nyunnah. Nggak semua komplit mungkin. Jadi jangan bilang istri ana belum nyunnah. Apa definisi antum istri antum nyunnah? Sementara kita sendiri itu masih banyak kesalahan. Oke, kita mengenal sunnah, alhamdulillah. Istri yang belum mengenal sunnah bukan menjadi alasan untuk kita didik. Justru kita kenalkan sunnah ini. Lah kalau misalnya kita give up dan kemudian kita menyerah, afwan Ustaz, istri anda belum nyunnah Ustaz, jadi ya mau dikasih tahu kayak gini ya gimana, Ustaz, susah. Antum lah yang bikin susah. Antum, para bapak yang bikin susah. Enggak berani untuk menampakkan sunnah ini kepada istri antum. Ini sunnah maksudnya hadis Nabi SAW. Nasihat itu istri. Wah Ustaz, istri anda lebih dominan. Inilah salah juga. Salah, mohon maaf ini bapak-bapak nih. Sekarang ke bapak-bapak. Ketika istri lebih dominasi antum kemudian menjadi susis, sieun sama istri, ketakutan sama istri, dia yang ngomel, antum yang begidik. Kalau udah istri Ustaz itu ras paling terkuat di muka bumi. Maka kita katakan, enggak, itu istri antum aja. Antum termasuk ras, antum bagian dari yang paling lemah di muka bumi ini kalau gitu. Enggak bisa. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam yaitu qayyim, pemimpin, pengarah yang memberikan arahan bagi perempuan, bukan sebaliknya. Yang kata Nabi SAW di akhir zaman nanti, sampai ada seorang pria itu bisa menampung 50 perempuan untuk dia asuh atau dia pimpin. 50 ini bukan berarti istri semua, enggak lah. Maksimalkan 4. Kalau kuat, ya 3 lah, ya, atau 2 atau 1 aja enggak apa-apa. Nah itu 49 lainnya, anak, putri, mbah putri, ibu, saudari-saudari, perempuan-perempuan yang dinafkahi dan seterusnya. Itu 1 laki-laki banding 50. Bukan jadi istri semua, enggak. Maksudnya qayyim, mengepalai 50 perempuan, mengatur urusan mereka, menjadi pemimpin mereka. Itu laki-laki tuh. Di akhir zaman nanti, saking banyaknya laki-laki yang cemen. Iya. Cemen, cetek, takut sama perempuan, takut sama istri. 1 ini kemudian udah perempuan ini dikawal oleh satu laki-laki ini. Subhanallah. Inilah laki-laki seperti qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah berikan dari keutamaan laki-laki. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan nafkah. Ajaibnya kalau antum udah nafkahin banyak tapi antum takut dan enggak bisa nasihat istri antum, ada apa dengan kita? Wahai laki-laki, ini istri, kalau dia kufur nikmat, antum gak ingetin, antum yang akan ditanya di hari akhir. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah ra'in, penggembala, penggembleng, pengarah, pemimpin. Dan setiap pemimpin, pengarah, penggembleng akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia rakyati, atas apa yang dia gembleng itu. Ditanya nanti di hari akhir. Iya, kita ditanya, Pak, kenapa istrimu sampai bertahun-tahun, puluhan tahun nikah, awet alhamdulillah, langgeng alhamdulillah, tapi kok masih gitu aja? Kenapa? Apakah kita akan menjawab di depan Allah, ya Allah, saya takut sama istri saya. Ya salam. Takut sama istri? Ya Allah, ini saya nggak bisa nasihatin istri saya karena keras orangnya. Ya Allah, apakah kayak itu jawaban kita, jemaah? Kita memelihara kufur nikmatnya istri, kita membiarkan istri kita itu akan dimudahkan oleh Allah menuju ke neraka, kita juga akan diseret, jemaah. Kita juga akan diseret. Ya. Kemudian istri mengeluh. Mengeluh apa? Paling sulit itu. Aduh, sulit banget ya hidup sama Mas dan seterusnya. Ya. Masnya jawab, gue lebih sulit lagi hidup sama kamu. Ini enggak ada kesinkron, ini enggak ada sama sekali. Ingatkan nikmat Allah Azza wa Jalla.
Apa dalilnya jemaah sekalian bahwasanya nikmat Allah itu harus kita ingat-ingat. Kita ajak istri dan anak-anak kita untuk sering ketika kita ngobrol, ini saya bukan ngajarin bapak-bapak yang lebih senior daripada saya, ngingetin aja. Ketika kita ngobrol, coba ada sesi ingat nikmat Allah. Sesi muhasabah ada, ingat kesalahan kita. Sesi ingat Allah, ingat nikmat Allah ada. Karena Allah perintahkan dari zaman dahulu sampai sekarang Allah terus perintahkan. Dari zaman Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Disuruh ingat terus. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Untuk manusia seluruhnya, wahai manusia sekalian, di surat Fatir. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Aku berikan kepada kalian. Disuruh. Bahkan bukan hanya ngingat doang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat yang Rabbmu berikan kepadamu, ceritakan. Artinya, kalau kita, nih di antara contoh untuk berkeluarga, kepada istri kita dan istri kepada kita, saling menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada kita hari itu, dan istri juga melakukan itu. Ini berkah banget, Masya Allah. Jauh nanti dari kufur nikmat, insya Allah terlatih dengan melihat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, nih, antum kemari bawa istri nggak jemaah? Sebagian bawa, sebagian enggak ya. Misal yang nggak bawa, yang nggak bawa nih, karena mungkin istri di rumah sama anak-anak mungkin ya, karena kau bawa anak-anak repot. Antum sini dapat nikmat berupa apa? Berupa ilmu, berupa semangat untuk mendidik istri. Kemudian ketika sampai rumah nanti siang sebelum tidur ngobrol sama istrinya. Sayang, yuk kita mulai yuk sesi mengingat nikmat Allah. Siap, Mas. Coba Mas duluan. Tadi saya itu dapat nikmat dari Allah, di kajian saya mendapatkan semangat untuk beramal nahi munkar di rumah ini. Sehingga saya semangat untuk mendidik kamu supaya lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah kata istrinya, alhamdulillah Mas ya itu aduh syukur pengen banget didik sama Mas gitu kan katanya. Oh, selama ini gak didik ya. Kemudian habis itu kan Mas tadi habis kajian ada cilok. Iya. Loh, Mas beli? Iya alhamdulillah enak banget ciloknya. Kok di rumah tadi gak makan? Ya kan makan di tempat. Mulai ngambek. Kok gak dikasih gitu kan? Mas ini gimana ya Allah Mas gak pernah Mas ngasihin aku kayak gitu. Nah ini dia kata Masnya. Ini dia yang mau saya nasihatin. Alhamdulillah kepancing kamu sekarang. Kata Nabi SAW, kamu tuh orang kayak kamu perempuan itu kebanyakan penghuni neraka. Loh kok gitu bisa Mas? Karena kufur nikmat. Loh kok kufur nikmat? Yaitu ketika Mas udah berbuat baik pada kamu banyak, tapi kamu sedikit aja ngeliat Mas seolah salah, kau bilang Mas gak pernah baik sama aku. Itu. Oh Masya Allah, ternyata ini suami yang pintar. Gitu aja Pak, coba kayak gitu Pak ya. Yang gak bawa istri kayak gitu aja. Ya, antum ini supaya kisi-kisi. Ini caranya. Nanti antum cari tukang cilok atau apalah gitu. Biasanya dimsum di sini atau apa gitu. Ada tukang di situ, antum beli. Minum di tempat, makan di tempat. Cerita nanti pas di rumah. Ya. Pancing-pancing supaya kufur nikmat. Pancing supaya kufur nikmat. Insyaallah antum yang dosa. Karena antum mancing istri antum supaya kufur nikmat. Tapi di sini buat pelajaran. Ketika dia mulai gitu, ingatkan hadis ini. Cari di internet, insya Allah banyak. Ini hadis bertebaran, banyak banget. Ingatkan sering-sering itu. Ya. Walaupun iya, kita suami punya banyak salah juga. Tetapi bukan berarti karena kita banyak salah kemudian kita enggak. Ya kita perbaiki kesalahan kita, para jemaah, ikhwan. Tapi bukan berarti kita kemudian kepada para istri enggak menasihati. Karena itu hak yang mereka dapatkan adalah nasihat kita. Pendidikan dari kita. Adapun suami-suami yang nggak pernah nasihatin istrinya, maka berarti dia belum menjalankan hak sebagai suami yang benar. Begitu. Ya, ini diperhatikan jemaah sekalian. Siapapun kita yang jarang atau bahkan nggak pernah nasihatin istrinya, nggak pernah ngingetin istrinya akan akhirat, akan muraqabah yaitu dilihat oleh Allah dan seterusnya, apapun tentang agama nasihat. Maka sungguh dia bukan suami yang berbakti pada istrinya. Walaupun dia rajin nafkahin. Karena kadang-kadang nasihat itu lebih berharga daripada duit.
Dan kadang-kadang malah justru itu yang lebih diinginkan oleh sang istri dibandingkan duit. Kadang-kadang duit udah cukup insya Allah. Yang dibutuhkan sekarang pengayoman, pendidikan, dan juga nasihat dari suaminya. Begitu jemaah sekalian. Kemudian kita lanjutkan ke beberapa athar berikutnya tentang masalah kufur nikmat bagi orang-orang yang merasa hidupnya paling susah. Yang merasa hidupnya paling susah padahal hidupnya itu sudah betul-betul nikmat tanpa dia sadari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, hadis Nu'man bin Bashir, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Barang siapa yang lam yashkuril qalil, tidak bisa mensyukuri yang sedikit, tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Pelajarannya besar banget ini di sini. Kalimat ini subhanallah. Pelajaran untuk membangun mentalitas syukur yang baik. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Loh, kok gitu? Bukannya justru wajar ya setia? Kalau misalnya dia dikasih sedikit, nggak bersyukur, ya wajar lah, kan sedikit. Nah, ini dia. Anda mungkin pernah menjelaskan di suatu tempat, jangan menunggu kaya baru mau sedekah. Nah, jangan menunggu kaya baru mau sedekah. Apa sir dan rahasia di balik kalimat itu? Sedekah itu butuh mental. Sedekah itu butuh mental. Dan mental itu dibangun. Bukan gitu aja ada, dibangun. Dicicil mental itu sehingga menjadi mental yang baik. Seseorang kalau dia baru mau sedekah saat kaya, maka saat kaya dia tidak sedekah. Ya, seseorang kalau baru mau sedekah saat kaya dia tidak sedekah. Ya, misalnya ada orang nggak kaya-kaya amat atau miskin, dia bilang, gua kalau nanti udah punya duit banyak, gua bakal gini, gua bakal. Lalu sekarang mulai sedekah dulu dari sekarang. Tapi gua kan miskin. Ya, walaupun miskin, lihat sebagian salaf, saking mental kaya mereka ada pada hati mereka, mental sedekah ada pada hati mereka. Ada sebagian salaf yang dia naruh bawang atau misalnya itu ditaruh di rumahnya. Dan setiap hari harus sedekah. Walaupun miskin. Walaupun cuman bawang doang dia sedekah. Dulu bawang satu masih orang mau dikasih. Nah, sekarang jangan kayak gitu. Maksudnya bukan gak mesti ngumpulin bawang. Terus setiap hari ngasih tetangga satu bawang. Ini tetangga curiga. Ini kayak perdukunan apa-apa nih kalau dikasih bawang nih. Atuh lagi gitu kan. Gak gitu juga. Maksudnya kalaupun antum hanya berpunya sedikit saja, sisihkan buat sedekah, karena itulah yang akan membangun mental antum ketika kaya. Dan ini yang kita didik pada anak-anak kita. Kita didik pada istri-istri kita juga. Jangan kita bilang ke istri kita, nanti kalau ada lebih aja, kamu baru sedekah. Enggak. Sisihkan apa yang saya kasih. Sedekahlah dengan itu. Jangan dulu, nanti kalau kita kaya kita sedekah. Enggak gitu. Sisihkan apa yang kita punya. Harus ada percentage dan persenan yang kita punya yang sedekah. Ini membangun mental insya Allah. Nah, begitu juga dengan belajar ilmu syar'i. Ntar kalau misalnya ada tabligh akbar, barulah saya belajar. Enggak. Ada kajian apapun, belajar. Ntar kalau ada kajian di daerah saya, barulah saya belajar. Enggak, sekarang udah ada online. Sekarang banyak kitab-kitab PDF atau e-book yang antum bisa, walaupun daerah antum ada kajian, bisa antum belajar. Jangan nunggu sesuatu itu datang dengan besarnya, padahal kita bisa mencicil selagi belum ada. Begitu jemaah. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Mental syukur, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak terlatih untuk mensyukuri yang banyak. Pas dapat banyak, dia nggak bersyukur. Karena ketika masih sedikit, dia nggak bersyukur. Tidak terbangun mentalnya untuk bersyukur. Karena syukur itu perlu mental. Syukur itu perlu mental. Ya, jangan nunggu dikasih banyak baru antum berterima kasih. Ketika dikasih dikit pun berterima kasihlah.
Kita didik juga anak-anak kita, jemaah sekalian rahimakumullah, dari kecil. Kalau misalnya dikasih apapun oleh orang, selama itu bukan berbahaya, dikasih walaupun cuman permen. Wah, kalau anak-anak kecil dikasih permen suka ya. Dulu kita waktu kecil mungkin dikasih sugus, trebor ya. Makomnya tinggian dikit, coki-coki. Wah, itu seneng banget kan? Iya. Wah. Anak-anak zaman dulu kan kalau dikasih gitu jarang terima kasih, Pak. Jujur aja. Karena nggak dilatih oleh orang-orang tua mereka. Ya. Karena itu hal kecil, buat apa terima kasih? Coba dari kecil. Anak-anak kita, alhamdulillah misalnya dari kecil, dari usia balita, dikasih apapun sama orang, bilang terima kasih. Walaupun cuma dikasih cuma permen satu doang. Ya. Itu sebenarnya pendidikan dari Nabi SAW. Karena apa? Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia nggak bisa mensyukuri yang banyak. Ini juga peringatan buat kita jemaah. Apa yang Allah Ta'ala kasih kepada kita, dari yang anggap sedikit-sedikit dikasihnya oleh Allah, syukurin, disyukuri. Karena ketika nanti Allah kasih sesuatu yang banyak, kita sudah punya mental syukur sehingga malah kita semakin bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dikasih sedikit, kita nggak bersyukur sama Allah, pas nanti jadi OKB, orang kaya baru, mana syukurnya? Nggak ada. Nggak ada. Maka benar kata Nabi SAW, tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang banyak. Ya. Mental bersyukur ketika diberi yang sedikit. Begitu juga dengan ummahat. Kalau misalnya suami mungkin belum bisa memberi yang banyak dari nafkah, tetap syukuri walaupun kurang. Tetap syukuri walaupun sedikit. Tetap bilang jazakallah khaira atau terima kasih walaupun kurang. Karena dia mampunya segitu. Karena ketika nanti suami jadi orang kaya, Masya Allah, Insya Allah, dia kemudian menggelontorkan yang terbaik buat Anda, wahai ummahat, Anda akan punya mental bersyukur. Begitu. Ya. Penting banget ini penting banget untuk psikologis kita dan juga untuk hubungan antar manusia, karena syukur itu terlahir dari qalbu juga. Maka siapa yang qalbunya tidak bersyukur, maka dia akan ditutup oleh Allah Ta'ala nikmatnya. Yaitu nikmat di qalbu minimal. Karena rasa syukur itu menghadirkan nikmat di qalbu. Dan juga akan mengaturkan nikmat ada di qalbu orang yang memberi kita. Ya. Kalau misalnya kita nih ngasih ke orang fakir miskin, lihat orang fakir miskin. Kita kasih sembako yang dibutuhkan. Terus orang miskin tersebut berterima, ya Allah makasih Pak, ya Allah mudah-mudahan Allah berkahi rezeki Bapak dan seterusnya. Kita senang nggak melihatnya? Senang banget. Ya Allah, ini doa ini lebih mahal daripada apa yang kita kasih. Senang nggak? Senang karena orang ini bersyukur. Dia dengan syukurnya dan doanya menginfluence qalbu kita untuk mendapatkan positive vibe, getaran yang positif di hati kita. Lihat, rasa syukur itu ternyata bisa berpengaruh pada orang lain. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Juga dalam masalah ilmu. Dalam masalah ilmu, Pak. Belakangan Anda mendengar kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, mungkin kemarin, Syarah Dalil At-Talib Fiqh Hanbali. Di sesi tanya jawab ada seorang, karena syarah kitab Dalil At-Talibnya beliau di Masjid Nabawi itu sekarang mungkin sudah sampai seri ke 200 sekian atau 300 sekian. Itu nuntut ilmu itu yang benar kayak gitu cuma sampai kajian kitab 200, lama gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari seorang talibul ilm yang baru mendapatkan kajian tersebut. Dia bilang, ya Syekh, kajian antum kan banyak tersebar di internet untuk kajian kitab Dalil Talib ini. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa menjamak atau saya mendengarkan seluruh kajian antum ya Syekh dalam waktu yang singkat. Maka Syekh ini kemudian menyangkal, di antara kesalahan banyak dari penuntut ilmu, dia menginginkan untuk mengarungi ilmu dalam waktu yang singkat. Salah, Pak. Ya. Antum pengen menguasai bidang ilmu syariah dengan target waktu yang singkat, salah. Ya. Wah, kalau udah sebulan pokoknya saya harus bisa ini. Enggak bisa. Ilmu itu membutuhkan tulan nafasi waz zaman. Ilmu itu membutuhkan panjangnya nafas dan waktu.
Ya. Makanya ulama karena lama. Ya enggak? Enggak ada orang jadi ulama mendadak. Enggak ada. Kecuali Mama Gufron aja itu. Enggak ada selain itu. Enggak ada. Ustadz yang ngajar di sini atau di Ustadz dai sunnah lah yang antum kenal siapapun, apalagi yang tua. Itu enggak ada yang tiba-tiba instan. Datang kajian tabligh akbar tematik terus 2 bulan kemudian jadi ustadz. Enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada. Itu sudah bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun belajar terus. Maka lama, butuh waktu, butuh proses lama. Ya, enggak ada yang instan dalam ilmu ini. Malah justru keterbedayaan dan tipu daya syaitan terhadap sebagian penuntut ilmu merasa bisa mengarungi ilmu yang banyak dalam waktu yang singkat. Enggak bisa. Ini tipu daya syaitan. Makanya kata beliau hafizallah, oleh karena itu ada seorang talibul ilm sangat semangat, semuanya dihabak. Kalau bahasa kita semuanya dihabak tuh. Semuanya dihabak tuh bahasa Betawi dulu. Dihabak tuh apa dihabak? Dimakan semuanya gitu loh. Semuanya dihabak gitu. Itu bahasana. Enggak, Syekh Sulaiman enggak ngomong kayak gini, ini bahasana aja. Semuanya diambil gitu. Dengan harapan dalam waktu singkat dia bisa meninggi ilmunya gitu. Maka yang terjadi adalah biasanya bulan pertama semangat, bulan kedua futur, hilang, udah enggak ada. Enggak ada di peredaran. Ikhwan, antum lihat banyak dari teman-teman kita ikhwan atau akhwat futur sebelum pandemi. Antum lihat ikhwan, era 2015 sampai 2020. Ya. Sekarang antum lihat usia antum jemaah. Rata-rata di atas 30. Ya, rata-rata di atas 30. Ya enggak? Kalau lihat di wajahnya sebenarnya 30 aja udah terlalu muda itu. Rata-rata di atas 50 sebenarnya ya. Ada enggak yang di bawah 30? 30. 20. Subhanallah. Satu doang. Ya. Itu pun belum tentu benar, bisa aja 40. Nah, rata di atas 30. Antum lihat sebelum pandemi, banyak tabligh akbar di mana-mana. Anak-anak muda banyak di mana-mana. Banyak dulu dari 2015 atau sebelumnya 2013 sampai 2019. Itu banyak sekali ikhwan atau akhwat yang panen kajian. Memburu seperti lebah. Itu Masya Allah bagus, Masya Allah bagus. Setiap Sabtu dan Ahad mereka melatihkan diri dengan hadir di kajian-kajian. Ada kajian di sini, Blok M Square di sini. Nanti kemudian duha di mana? Kemudian zuhur di mana? Asar di mana? Maghrib di mana? Masya Allah, sehari 4 atau 5 kajian. Alhamdulillah. Ya enggak? Dulu ada kayak gitu kan? Banyak. Sekarang lebah-lebah itu kemana? Sudah berubah menjadi lalat. Mereka apa? Udah enggak ada lagi di majelis. Enggak ada di majelis. Beneran ini happening loh, ini yang terjadi di Jabodetabek, ikhwan. Kemana mereka semua? Dan sebagian dari mereka ternyata mengalami futur karena udah terlalu capek. Dan ternyata ekspektasi besarnya itu nggak dapat. Dikira bahwasanya dengan banyaknya kekajian sana kayak sini, kemudian akhirnya apa? Akhirnya bisa berilmu tinggi. Ternyata enggak. Ternyata ilmu itu nggak gitu caranya. Memang itu bagus, tapi ekspektasinya terlalu tinggi. Dikira dalam waktu 2 tahun setelah hijrah itu bisa apa? Bisa faham agama banyak-banyak. Enggak, belum. Butuh waktu. Boleh jadi di antara antum, Pak, ada yang sudah kenal sunnah sejak sebelum 2010. Boleh jadi. Tapi kalau antum mau ngaca, kita mau ngaca, belum banyak ilmu yang kita punya sekarang, sejujurnya. Belum banyak hafal yang bertambah, sejujurnya. Nah, dalam urusan ilmu ini enggak bisa qanaah. Terus nuntut ilmu, tapi kata Syekh Ruhaili rahimahullah, hafizallah, jadikanlah jadwal dan program antum dalam menuntut ilmu dan jangan terlalu memforsir diri. Misalnya dalam 1 pekan ada 3 dari kajian dalil at-talib yang antum dengarkan kajian Syekh Sulaiman Rahili. Pelajari baik-baik dari situ. Butuh waktu lama, berbulan-bulan atau bertahun-tahun sehingga antum bisa menguasai itu. Artinya, apa korelasi dengan sini? Siapa yang bersyukur, kata beliau, siapa yang bersyukur dengan ilmu sedikit yang Allah berikan padanya,
maka dia akan bertambah ilmunya. Dan siapa yang kebanyakan melahap ilmu namun tidak dia syukuri, maka dia akan menumpahkannya. Menumpahkan maksudnya ya luber gitu aja udah. Tercecer ilmunya udah selesai. Dan dia nggak punya apa-apa setelah itu. Kecuali sedikit. Maka kalau misalnya di kajian ini antum dapatkan catatan antum, alhamdulillah. Dan kemudian antum fokus di catatan itu, antum ingat-ingat kajian ini misalnya, antum ingat-ingat faedahnya, antum hafalkan atau fahami dalam-dalam, antum refleksikan dan kemudian amalkan, wallahi itu berkah. Bahkan itu bisa dikatakan, wallahu alam bisa dikatakan lebih berkah dibandingkan kalau antum 5 kajian sehari dan antum tidak ada murojaahnya sama sekali. Karena rasa syukur ini kurang. Karena di antara bentuk murojaah, di antara bentuk syukur terhadap ilmu, murojaah dan mengulangnya. Sebagaimana bentuk syukur terhadap hafalan Quran, murojaah dan mengamalkannya. Begitu jemaah. Maka kalau memang bisa lebih banyak waktu untuk murojaah dan mengulang, itu lebih afdol. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Sebagian dari orang bilang, wah saya kalau ke situ ilmu sedikit nggak mau ya salam. Datang aja, bismillah. Insya Allah berfaedah. Kalau kita hargai ilmu yang sedikit ini, insya Allah berkah. Kemudian, waman lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada orang, maka dia belum bersyukur sama Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur sama orang, manusia, maka dia belum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Berarti syukur kepada Allah ini dipersyaratkan. Kalau misalnya kita mendapatkan pemberian dari makhluk, dari orang, ya, kita dapat pemberian, dan kita tidak mensyukurinya kepada orang itu, maka syarat syukur kepada Allah belum terpenuhi. Belum. Nabi SAW juga menganjurkan, man sana'a ilaikum ma'rufa falyukafi'hu. Siapa yang memberikan hal yang baik padamu, maka berikan ganjaran, berikan mukafaah. Timbal balik yang baik. Fa in lam tajid ma yukafi'uh. Kalau dia belum menemukan apa yang bisa memberi timbal balik buat dia, maka falyaqul, maka katakanlah apa? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah mengganjarimu yang baik-baikan. Dan usahakan lafal jazakallahu khairan ini antum syiarkan ke orang-orang walaupun orang awam. Walaupun orang awam, syiarkan itu. Di grup WhatsApp keluarga, di grup WhatsApp RT, di grup WhatsApp mungkin bisnis misalnya. Ada orang yang berbuat baik sama antum di grup itu, antum bilang jazakallahu khairan ya, gitu. Ya. Apa jawaban orang awam biasanya? Sama-sama. Atau jawaban orang awam, wallahu a'lam, gitu. Karena dikira ngaji kita. Tapi seenggaknya ini syiar. Syiar di sini maksudnya, ini dari Nabi SAW, anjuran dari Nabi kita tempelkan di grup WhatsApp. Orang jadi baca itu. Coba, di era 90-an, siapa yang pernah mendengar kalimat barakallahu fik? Ada enggak? Kata orang zaman dulu, iris kuping kucing. Kalau misalnya ada yang pernah dengar barakallahu fik. Gak ada Pak yang ngomong gitu. Jangan lagi jazakallahu khairah. Pernah dengar Pak? Gak ada. Yang ada paling Waalaikum. Paling gitu doang. Gak ada jazakallahu khairah, barakallahu fik. Gak ada. Iya gak? Kenapa sekarang bisa banyak? Karena syiar yang disebarkan di media sosial, alhamdulillah, dan di pergaulan kita sehari-hari. Jadi orang tahu. Jazakallahu khairan. Jangan disingkat makanya. Jangan. Barakallah. Jangan. Ini syiar. Ini supaya orang tahu sunnah Nabi SAW. Jazakallahu khairan. Sebarkan itu. Ke istri kita, ke anak kita, gitu. Sebarkan. Berkah insyaAllah. Minimal orang tahu. Sampai suatu hal yang mengagetkan anak jemaah. Subhanallah udah jam 10:30. Ya subhanallah. Ini kita mau selesai. Ini agak akhir-akhir. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau nggak ada, jangan. Ya. Nah, ada social eksperimen
di media sosial, YouTuber gitu. Dia bagi-bagi nasi di jam 3 atau jam setengah 4 di bulan Ramadan, dini hari, pagi hari. Bagi-bagi nasi buat sahur. Lewat di jalan-jalan perkotaan, lupa daerah mana. Lewat jalan perkotaan. Nah kemudian, kan sambil dikamerain ini kan, ternyata ada bencong-bencong habis mangkal. Bencong-bencong habis mangkal, Pak. Yang horornya itu lebih dari kuntilanak. Nah, terus dikasih sama YouTuber-YouTuber ini, dikasih. Ini, buat sahur. Diterima sama bencong-bencong. Ada berapa? 2 orang, 3 orang? Anda bilang orang ya, adapun kelaminnya Anda nggak tahu itu. Apa kata mereka? Makasih ya, barakallah. Bencong aja bilang barakallah. Wallahi Anda dengar itu. Makasih ya, barakallah gitu. Ini bencong muslim ini berarti ini. Harus taubat dia nih. Lihat, orang fasik kayak gini aja sampai kenal barakallah. Memang mereka belum dapat hidayah lah untuk sunnah atau apa. Belum. Cuman lihat, bisa seperti ini. Sampai dibilang barakallah berarti berterima kasih. Ya, coba kalau YouTubernya itu ustadz ya. Mungkin alhamdulillah wahai para bencongers, kalian itu telah mengamalkan sabda Nabi, man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Siapa yang belum bersyukur kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah. Maka kalian mengatakan makasih barakallah itu merupakan syukur kalian kepada kami dan kalian telah bersyukur sama Allah. Sekarang tinggal satu kufur nikmat yang kalian belum lakukan. Yang kalian telah lakukan yaitu kalian tidak mensyukuri kemaluan yang ada pada kalian sendiri. Itu dibalikin itu. Gak jadi mas. Udah mas. Ya, yang tadi barakallah berubah udah habis itu. Gak jadi mas. Langsung keluar. Gak jadi mas. Langsung kayak gitu. Ya. Semoga Allah beri hidayah pada orang-orang seperti itu. Kasihan mereka, kasihan. Dapat laknat di satu sisi. Dapat laknat itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari keburukan hal seperti na'udzubillah min dzalik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Wat tahaddutsu bi ni'matillahi syukur, kata Nabi SAW. Menceritakan kenikmatan dari Allah syukur. Makanya tadi Pak, kita suami istri usahakan punya sesi sama istri untuk menceritakan nikmat Allah pada kita. Tadi ngapain? Allah kasih apa tadi? Istri juga gitu. Jangan ngeluhnya doang. Istri jangan kayak gitu, ngeluhnya doang yang ada. Jangan. Kalau bisa tahan, nggak usah ngeluh. Kalau bisa, kalau enggak ya udah kasih tahu suami apa yang terjadi. Suami itu kan misalnya pulang Senin sampai Jumat, capek kerja, udah keringet, masya Allah. Kemudian pulang capek, ngeliat istrinya, ngeliat istrinya kayak, aduh. Terus istrinya juga baru duduk, baru buka kaos kaki, udah istri semua permasalahan tetangga diobrolin sama istri. Ya Allah, ini tangan panas pusing. Coba kalau misalnya ada sesi, apalagi habis mandi, kemudian ngobrol. Mas, tadi saya mendapatkan nikmat dari Allah. Di hari ini, minimal saya hitung ada 5 yang perlu saya ceritakan. Itu kan enak. Suami jadi, Masya Allah, ceritain. Jadi kan enak. Gitu. Suami juga bilang, tadi juga di kantor ada 3 nikmat Allah yang Allah berikan pada saya. Gitu. Itu insya Allah sebelum tidur tuh enak banget, Masya Allah. Jadi tidur tuh tenang. Nggak gusar, nggak makin penat dengan problematika. Siapa yang menceritakan nikmat Allah, maka dia akan mudah bersyukur dan lebih lapang hatinya. Karena dia tahu bahwa saya nikmat dari Allah itu jauh lebih banyak daripada ujiannya, jauh lebih banyak daripada sulitnya. Beneran, nikmat dari Allah semua dari kita tanpa exception sama sekali, tanpa pengecualian. Semua nikmat dari Allah untuk kita lebih banyak daripada kesulitannya. Makanya ceritakan itu. Kemudian kata dalam ayat Allah Azza wa Jalla, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu suka kufur terhadap Rabbnya. Kata Ibnu Abbas begitu. Innal insana li rabbih lakanud. Kanud di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas kafur, yaitu suka kufur nikmat pada Allah Azza wa Jalla. Suka kufur pada Allah. Juga di ayat lain, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu suka berbuat zalim dan suka kufur nikmat, suka kufur pada Allah. Maka
Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, al-kanud, orang yang kufur nikmat itu adalah alladzi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna'u rifdahu. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang pangan dewe. Apa itu pangan dewe? Makan sendiri. Wa yadribu 'abdahu, dan budaknya suka dia pukulin. Kalau sekarang enggak ada. Wa yamna'u rifdahu, dan enggak mau ngeboncengin orang. Tadi apa-apa sendiri. Woi, gua aja, buat aja. Jadi pengen sendiri doang, dihabak sendiri, diambil sendiri, makan sendiri. Iya, dia sendiri aja. Nah, ini kufur nikmat sebenarnya. Kufur nikmat dia. Dia enggak mau bagi-bagi, enggak ada mau bagi, enggak mau orang terserah. Ini saya makan sendiri. Enggak pernah mau bagi-bagi orang. Ini kufur nikmat. Ternyata orang yang malas sedekah itu kufur nikmat juga. Ya. Juga kata Al-Hasan Al-Basri, dan ini yang lebih detail dekat dengan tema kita. Al-kanud huwa alladhi ya'uddul masaiba wa yansa ni'amallahi alaih. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmah dari Allah. Ya. Musibah dikoleksi sama dia, diceritain semua musibah dia. Dan dia lupa akan nikmat Allah padanya. Dan kebanyakan orang yang suka komplain, itu orang yang lupa nikmat Allah. Kebanyakan orang yang suka menghitung dan menceritakan kesulitannya, itu orang yang lupa akan semua nikmatnya. Maka antum kalau ada orang kayak gitu, antum lawan. Lawan dengan cara apa? Antum kayak hidupnya susah banget. Emang Allah gak pernah berbuat baik sama antum? Antum gituin. Emang Allah gak pernah baik sama antum? Kok kayaknya hidupnya susah banget? Ngeluh, semuanya dikeluhin. Itu insya Allah kalau digituin, orang itu bakal terkesiap itu. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia ingat, setannya hilang mungkin habis itu. Karena kita ingetin. Apa Allah gak pernah berbuat baik sama antum? Sehingga semua yang antum ceritakan susahnya doang. Kasian banget hidup antum. Iblis aja yang merupakan musuh Allah, itu masih Allah kasih hidup loh sampai sekarang. Ya walaupun ya untuk menggoda manusia. Artinya iblis aja yang Allah laknat, itu masih Allah kasih rizki. Emang Allah gak pernah baik sama antum sehingga tuh antum istri. Iblis aja gak pernah komplain. Ada gak iblis komplain sama, gak tahu punya istri apa enggak, Anda gak tahu tuh. Ya. Aduh aku menggoda fulan gak berhasil gitu. Enggak tahu dah. Iblis aja masih kasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Masa kita komplain semuanya? Dan pun kalau kita komplain, udah ke Allah aja gitu. Lebih afdal. Ya, seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Ini waktunya subhanallah jam segini aja. Ada pertanyaan atau tidak jemaah sekalian rahimakumullah? Ada? Atau para bapak yang mau bertanya dipersilakan, kalau ada yang mau nanya langsung ada? Oh ya. Siapa dulu ya? Boleh berbarengan kor gitu, boleh Bapak Ibu. Siapa dulu Pak? Ya yang tua ngalah. Tapi dua-duanya tua ini bagaimana nih? Ini Bapak ini. Silakan Bapak, silakan. Bapak dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo pemerintah. Pertama, demonstrasi itu sendiri bukan dalam Islam. Tidak ada syariat Islam demonstrasi melawan apa mungkin keputusan pemerintah zalim mungkin ya. Tapi secara zat demonstrasi itu bukan cara syar'i dalam memberi masukan untuk pemerintah. Apakah itu termasuk kufur nikmat? Satu sisi masuk kufur nikmat. Ya. Begini jemaah ikhwan. Pemerintah itu kan enggak membuat undang-undang semuanya salah semua, enggak. Ada bagian salah, ada bagian benar. Dari segi syar'i ya, bukan dari segi emosi kita. Yang salah dari segi syar'i boleh jadi, yang salah di mata kita, boleh jadi keputusan itu secara syariat sebenar gitu loh. Tapi memang seolah-olah bertentangan sama syariat. Gitu loh. Kayak harga barang naik dan seterusnya. Kita nggak tahu apa di behind the scene, di balik layar kita nggak tahu ada apa. Dan kita nggak perlu menerawang juga. Dan demonstrasi terhadap keputusan ini, keputusan itu perbuatan orang Nasrani atau orang-orang kafir pada awalnya, dan diadopsi oleh orang-orang yang fasik. Kemudian juga orang-orang ikhwani. Mereka bukan orang sunnah.
Dan itu merupakan bentuk ada sisi kufur nikmat. Dari satu sisi, enggak semua sisi. Ketidakpuasan. Karena seseorang tidak mungkin dia mau demonstrasi kayak gitu kecuali mengerahkan tenaga. Dan tidak akan orang mengerahkan tenaga kecuali dia matikan dulu syukurnya dia kepada pemerintah. Baru dia bisa demo. Dimatikan dulu sisi syukurnya kepada pemerintah, baru dia bisa demo. Walaupun itu demo yang disebut mudzaharah silmiyah atau demo senyap, apa namanya gitu. Itu semua nggak ada kebaikan. Memang setelah itu kadang-kadang ada peraturan kebijakan yang berubah, betul. Tapi apakah kita itu ingin mendapatkan hasil baik dengan cara yang tidak baik? Sementara cara yang tidak baik itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah nanti. Maka tetap tidak ada kebaikan secara syar'i. Namun di sisi lain juga ada sisi kufur nikmat. Kita doakan aja. Kalau kita mau bersyukur kita doakan supaya Allah beri hidayah. Atau kalau kita punya wasilah untuk bermasukan secara syar'i, silakan lakukan, dan itu merupakan jihad. Tapi demo itu tidak ada yang jihad. Walaupun mereka mengatakan itu jihad, tapi tidak, bukan jihad. Dan bukan merupakan bentuk syukur nikmat secara mutlak, bukan. Ada sisi kufur nikmatnya. Dan kita lihat juga rata-rata orang yang memang mendemo atau yang apalagi yang rajin demo, semua tentang pemerintah pasti jelek di matanya. Begitu. Maka sudah dilingkupi kufur nikmat. Sekarang memang banyak keputusan-keputusan yang memang perlu dikritisi. Betul, ada hal-hal yang dari segi syariat tidak benar. Termasuk moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah pluralisme versi sekarang. Yang ditawarkan ke sekolah-sekolah. Untuk pendidikan agama, seolah semua agama itu sama. Itu terjadi sekarang. Dan akan menjadi vision berikutnya. Visi berikutnya. Ke tahun-tahun depan. Ini bahaya. Tapi bagaimana menangkalnya kita demo? Nggak bisa. Itu bukan cara syar'i. Ada selalu cara menangkalnya. Yaitu dengan kita mendidik anak-anak kita. Supaya tidak ikutan dengan yang seperti itu. Begitu. Ya ikhwas sekalian. Ya. Karena di sisi lain keputusan-keputusan pemerintah banyak juga yang memberikan benefit yang baik kepada kaum muslimin. Ya. Begitu wallahu alam. Maka bukan syukur nikmat. Begitu Pak ya? Ya. Silakan Bapak, fadhil. Assalamualaikum. Pemberian. Oh, jadi orang itu ketika terima kasih kita merasa ujub atau gimana gitu? Ya. Ya. Pertama kita harus kembalikan kepada ayat dan hadis Nabi SAW, ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Pertama, di surat Al-Insan ada ayat Allah, Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu prinsip kan gitu Pak. Ini berat. Di surat Al-Insan ayat berapa? Ana tidak hafal nama jumlah ayatnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami itu ngasih kalian makan karena mencari wajah Allah, ikhlas. Kenapa Allah tambahkan lafal la nuridu minkum jazaan wala syukura? Penafian. Isbat dan nafi. Isbat menegaskan, nafi menafikan. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian terima kasih, balasan dan terima kasih. Feedback kita nggak butuh itu. Itu tidak kita inginkan. Syukur itu tidak kita inginkan. Itu dari awal sudah punya prinsip gitu Pak. Jadi ketika antum ngasih ke seseorang nih, usahakan dua hal ini hadir, jangan satu doang. Ikhlas, wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Itu satu sisi. Namun kadang itu nggak cukup bagi sebagian orang untuk meneguhkan keikhlasannya, melainkan tegaskan dalam diri, jangan cari feedback baik perbuatan maupun ucapan. Jaza perbuatan, feedback perbuatan, syukur feedback lisan. Jangan cari itu. Bisa nggak itu? Nah, itu kuncinya Pak. Ya, karena kalau misalnya saya ikhlas, dalam hati udah bilang saya ikhlas, saya harus ikhlas, tapi masih ada
keinginan mendapatkan feedback, ini berarti ada ekspektasi terhadap makhluk. Ada harapan terhadap makhluk. Yang kalau tidak terpenuhi, kecewa kita. Ya enggak? Kebanyakan kita kan kecewa kalau misalnya ada kita orang udah kita kasih, dia enggak terima kasih sama kita. Kecewa gitu. Itu ujian sebenarnya, seberapa ikhlas kita. Begitu. Ya. Tapi kecuali kalau memang orang itu terkenal kufur nikmat, besok-besok enggak kita kasih, maka yang sepertinya juga dimaklumi supaya orang itu tidak berdosa, maka enggak berdosa. Ya. Atau orang itu udah kita kasih, malah dia merampas hak kita misalnya, maka itu tidak perlu kita berikan setelah. Tapi dari awal, step awal, memberi liwajhillah, ikhlas. 2, preventif, ini supaya apa? Tidak ngarepin apa-apa. La nuridu minkum jazaa wala syukra. Saya enggak mencari dari kalian ganjaran, feedback, ataupun ucapan terima kasih gitu. Ibaratnya gini jemaah. Ini kalau di kehidupan Anda sebagai dai ini misalnya. Anda memberikan antum faedah misalnya ini semua dengan izin Allah Azza wa Jalla, bukan karena Anda apa-apa. Kami tidak la nuridu minkum jazaa wala syukura. Yaitu tidak dari awal berusaha ikhlas dan ada kemudian preventif pencegah tidak menginginkan atau tidak mengharapkan feedback dari antum dari segi perbuatan dengan amplop misalnya atau hadiah-hadiah dan juga ucapan syukran saat itu bukan yang kita incer ya. Cuman kalau misalnya diberi dikasih baik perbuatan yaitu amplop atau hadiah atau ucapan jazakallahu khairan, kita tolak enggak? Ya enggak juga. Silakan. Tapi bukan itu yang kita cari. Gitu. Seperti itu coba, ya. Kita datangin fakir miskin. Ya. Kita datangin, kita kasih sembako. Lillahi ta'ala, karena ini pahalanya di sisi Allah. Dan enggak mencari dia feedback apa, dia kemudian ke dalam rumah, dia kayaknya lagi ambil apa nih buat dikasih. Ya. Kalau kayak gitu kan nggak ada apa-apa itu. Feedback. Ya. Dulu lihat Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, salah satu keturunan zuriat Nabi SAW. Ali Zainal Abidin, kita sebut Zainal Abidin. Dulu ketika beliau menjadi khalifah atau pemimpin ketika itu. Orang-orang fuqara dan masakin ketika itu seringkali di pagi hari setelah mereka buka pintu, mereka mendapatkan sekarung makanan. Ya karungnya mungkin nggak gede-gede apa, pokoknya karung makanan pokok mereka ketika itu. Buka pintu, dapat ini. Itu sering kali kayak gitu. Nggak ketahuan siapa yang ngasih, karena zaman dulu itu gelap kalau malam. Ternyata setiap malam itu Zainal Abidin selalu berkeliling ke rumah-rumah orang fakir miskin dan naruh di depan pintu rumah mereka. Dulu nggak ada yang maling dulu, nggak ada maling dulu, nggak ada ronda, nggak ada maling. Kalau sekarang naruh kayak gitu di depan rumah orang, nggak lama. Ya. Dulu nggak ada CCTV juga pastinya. Kemudian suatu ketika Zainal Abidin wafat, maka setelah wafatnya orang-orang fakir ini merasa kehilangan. Kok nggak ada lagi ya ngasih kita makanan ini? Terus kemudian orang-orang yang memandikan Zainal Abidin melihat di sini ada kapalan gitu. Apa nih kok di sini habis ngangkat apa nih? Akhirnya masyarakat pun tahu bahwa saya selama ini yang sedekah itu adalah Zainal Abidin. Dikenal dan dikenang setelah wafatnya. Ya. Namun ketika belum wafat, orang nggak tahu kalau dia lah yang sedekah. Ikhlas. Tidak mengharapkan tidak mengharapkan feedback dari makhluk. Kalau antum bisa seperti itu, masya Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan sikap mengungkit dan nyakitin. Nah, mengungkit dan nyakitin ini biasanya terbit dari tidak ikhlas ketika ngasih. Maka kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menafkahi hartanya dengan ria di depan orang-orang. Biasanya yang kayak gitu kalau enggak sesuai ekspektasi harapan, itu bakal ngungkit atau bakal mencela ketika enggak diberi terima kasih. Begitu. Maka latihlah diri kita untuk betul-betul ngasih aja udah. Udah nggak usah lagi urus orang itu kayak gimana. Nggak perlu tahu aib orang yang kita kasihin. Nggak perlu tahu.
Karena barangkali itu akan mencederai keikhlasan kita dalam memberi. Ya, Masya Allah ini jam segini. Kita sebentar lagi ini ada pertanyaan beberapa. Bagi yang mungkin ada urusan di luar, dipersilahkan ya. Ustadz, kalau menceritakan nikmat dari Allah dalam bentuk syukur, apakah kita boleh mengumbar nikmat Allah kepada orang yang banyak? Apakah tidak termasuk pamer? Ini relatif. Kita menceritakan nikmat itu juga harus mempertimbangkan objek cerita. Kepada siapa? Kalau kepada orang-orang yang mencintai kita, maka silahkan. Namun kepada orang yang potensi hasadnya ada, maka nggak boleh. Kalau kepada publik, kalau di balik cerita itu, cerita nikmat tersebut ada ibrah, maka ucapkan. Supaya orang mengambil ibrah. Intinya itu, bukan supaya kita terlihat pamer dan seterusnya, bukan. Maka dilihat kepada siapa kita bercerita, tidak kepada sembarang orang. Tapi kalau memang kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memberikan ibrah pada orang-orang, maka itu boleh. Walaupun kepada orang yang hasad. Karena tujuan kita adalah ibrah, bukan sebatas cerita. Bagaimana cara Anda melembutkan hati ini ya Ustaz? Terkadang Anda sering lost control saat kesal dengan suami. Padahal suami Anda sangat lembut. Justru itu mungkin sebabnya. Karena lembutnya itu, dia nggak keras sama antilah yang kemudian menjadi merasa powerful dan semisalnya, ya. Sampai-sampai tidak pernah mengalahkan anak atas dosa-dosa anak kepadanya, menyalahkan anak atas dosa-dosa kepadanya. Bagaimana cara Anda bertaubat? Bagaimana setiap perkataan yang buruk yang sudah terlanjur melontarkan anak khawatir itu menjadi doa keburukan untuk suami anak? Wa ya ukhti rahimakillah. Semoga Allah Ta'ala membuka pintu taubat untuk anti. Ketahuilah bahwasanya anti adalah orang yang punya sakit. Anti adalah orang yang sakit yang bisa sembuh dalam waktu dekat insyaallah. Tetapi harus mentreatmentkan diri anti. Pertama, ingatlah bahwasanya setiap ucapan anti itu dipertanggungjawabkan di hari akhir. Dan apa yang sudah berlalu istighfarkan. Banyak-banyak istighfar. Yang kedua, zikir pagi petang dan latihlah lisan untuk senantiasa berzikir. Bahkan jangan lepas dari zikir. Ada waktu senggang zikir. Sehingga ketika Anda terbiasa di waktu kosong untuk berzikir, di waktu sibuk mencaci, Anda akan berzikir dan ingat Allah dan terlepas dari cacian itu insyaallah. Ya, jadi luangkan waktu selalu untuk berzikir. Dalam waktu kosong selalu berzikir. Ketika ada kekesalan sama suami, berzikir dan ingatlah bahwasanya belum tentu suami anti masuk neraka, belum tentu juga anti masuk surga. Maksudnya adalah yakni kita nggak bisa menjamin keselamatan diri kita. Maka ingat bahwa kita punya potensi juga masuk neraka. Banyak berzikir, latih lisan ini untuk terbiasa berzikir. Siapa yang selalu basah lidahnya untuk berzikir, maka dia akan keberatan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang merupakan kufur nikmat. Biasakan zikir. Ketika ibu-ibu semisal anti saling menghibah satu sama lain atau ngomongin suami-suami mereka, maka jauhilah majelis tersebut dan berzikirlah. Insyaallah dengan latihan-latihan lisan seperti itu, Allah Ta'ala akan meluruskan qalbu dan lisan anti. Maka bertakwalah pada Allah, takutlah sama Allah. Mungkin Anda tidak takut sama suami, tapi suami ini punya Tuhan, punya Rabb, yang kalau Allah cabut nyawa Anda sekarang itu mudah sekali. Suami nggak bakal bunuh Anda insyaallah, tapi Allah bisa mematikan kita kapanpun Allah inginkan. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa kesal kepada suami yang, tuh kan kesal semua nih maksudnya. Kesal kepada suami yang masih suka menafkahi anak perempuannya yang sudah menikah. Saya menikah dengan duda 3 anak. Saya dan suami beda usia 20 tahun. Masya Allah. Saya dan anak suami saya yang sudah menikah hanya beda 4 tahun. Ini cemburu. Ini cemburu belaka. Beliau kalau memang mau menafkahi anak perempuannya itu hak beliau. Silakan. Tapi anti memang lebih wajib untuk mendapatkan nafkah. Namun kalau anti sudah dinafkahi olehnya dan cukup, maka nggak boleh anti menggugat apapun. Ingat Nabi SAW dulu, ya lihat surat At-Tahrim, ya, surat Al-Ahzab, ya sampai Nabi SAW mengancam istri-istrinya, siapa yang dari kalian mencari dunia, dari menjadi istri Rasul mencari dunia, maka silakan ayo sok sini, maka aku akan pisahkan dia. Dan aku akan pisahkan dengan cara yang baik. Siapa yang pengen dunia? Ini kenapa Nabi SAW sampai marah gitu? Sampai Nabi mengancam
tidak akan bertemu istri-istrinya selama sebulan. Karena apa? Karena beberapa istri Nabi ketika itu ada yang mereka menggugat Rasulullah SAW untuk ditambahkan ziyadatun nafaqah, ditambahkan nafkahnya karena mereka merasa kurang puas dengan nafkah yang Rasulullah SAW berikan. Maka kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang cari dunia dengan ini? Karena ini istrinya Rasul. Istrinya Rasul beda dengan istri orang biasa. Harus jadi public figure yang menjadi contoh. Ya, sebegitu juga istri ustadz. Harus jadi contoh, bukan malah justru yang seperti orang-orang yang kufur nikmat, nggak boleh. Yang orang biasa kufur nikmat, apalagi istrinya seorang dai atau istrinya orang berilmu, harus menyokong keilmuan ustadznya atau suaminya. Makanya Rasulullah SAW mengancam, siapa di antara kalian yang mau aku ceraikan karena cari dunia, silakan ayo sekarang aku ceraikan. Makanya menunjukkan suami diperbolehkan mengancam cerai istrinya jika terjadi kufur tadi istrinya. Namun itu bukan suatu hal yang dianjurkan, dibolehkan sesekali saja. Dan mengancam cerai tidak sama dengan bercerai. Kalau kamu begini awas kamu, kalau kamu kayak gitu bakal saya ceraikan kamu. Nah, ini hanya ancaman. Tidak berarti belum jatuh talak. Maka ibu ummahat ini ya, kalau hanya karena cemburu dunia belaka, maka coba latih diri untuk dihapus. Karena kadang-kadang cemburunya perempuan itu tidak syar'i dan tidak logis. Sesuatu yang tidak syar'i dan tidak logis jangan sampai menyiksa anti. Karena pertama tidak ada pahalanya, kedua dosa, kedua anti letih mengejar bayangan sendiri ya, capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata antum kebanyakan penghuni neraka wanita, apakah itu benar? Ini jawab nggak ya? Come on. Bukan kata ana, itu kata Nabi SAW. Ya, udah nggak usah ditanya benar atau nggak usah tanya itu. Ana juga nggak mau juga istri atau anak-anak Anda seperti itu. Tapi ya ini harus diingatkan. Bagaimana kalau Anda sebagai istri menyedekahkan harta suami kepada orang tua Anda? Padahal kondisi perekonomian suami sedang pas-pasan. Kalau dihitung-hitung hanya cukup untuk kebutuhan Anda dan anak sekolah. Sementara orang tua Anda juga membutuhkan dan Anda tidak diperbolehkan kerja sama suami. Haram kalau seorang istri menyedekahkan harta suaminya kepada orang tua, haram. Kecuali suami mengizinkan. Baik lagi kondisi sulit atau gimana, kalau suami mengizinkan silakan. Tapi itu tidak wajib kepada orang tua anti, wahai ummahat. Melainkan ini anak-anak dan anti lebih wajib untuk lebih deserve, lebih berhak mendapatkan itu dibandingkan orang tua anti. Betul orang tua anti butuh, tapi rembukan dengan suami. Tapi sekarang gimana solusinya? Sementara ini cukup untuk kebutuhan Anda dan anak sekolah. Lihat, tergantung dengan keputusan suami. Kalau suami anti, memang melarang anti kerja dan legowo, nggak apa-apa. Untuk anak-anak kita sisihkan, untuk orang tua juga ada porsinya. Kalau suaminya seperti ini, maka Masya Allah, berbaktilah pada suami seperti ini. Kalau beliau mengizinkan, sederhana aja dulu, nggak apa-apa, mertuanya dapat bagian, padahal lagi sulit, insya Allah ini berkah ke depannya. Tapi kalau misalnya suami anti tidak mengizinkan, jangan kasih ke ibu kamu atau bapak kamu, kita aja masih butuh, maka haram anti untuk ngasih ke ibu bapak anti. Karena ini bukan uang anti. Kecuali jika misalnya anti mendapatkan duit bulanan duit belanja. Lalu sudah ada agreement bersama suami, Mas, nih kalau misalnya uang belanja tak imet-imet nggak apa-apa, yang penting kita makan, alhamdulillah. Tapi kalau sisanya boleh ya Mas ya, saya kasih ke ibu, maka itu nggak apa-apa, itu boleh. Ya minta izin juga tapinya, ya begitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkaya perempuan atau ummahat yang bertanya ini. Semoga Allah taala limpahkan rezekinya dan juga suaminya, dan menjadikan suaminya orang yang betul-betul berjihad untuk rumah tangga dan juga orang yang menafkahi semua dari pihak yang membutuhkan. Allahumma amin. Dan semoga Allah taala menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, menjadikan istri kita salehah, menjadikan suami-suami ummahat sekalian salehin, dan semoga Allah taala persatukan kita di atas sunnah dan tauhid kepada Allah azza wa jalla, dan mempertemukan kita dunia dalam keadaan baik dan di akhirat dalam keadaan selamat. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum dan antunna. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.